Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazina idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Insyaallah hari ini kita tadi Munia ya memberitahu diulang lagi untuk pembahasan kana yang pertama. Ya, kita murojaah dulu ya. Sebelum kita masuk ke kana dan saudara-saudaranya atau kana wa akhwatuha, kita kemarin masuk pada pembahasan apa di bab ini? Pada bab ini masuk pembahasan apa? Sebelum kana? Kana itu masuk kepada bab apa? Marfu'at. Ya. Marfu'at kemarin itu apa, Umahat? Isim-isim yang marfu. Ya, isim-isim yang marfu. Isim marfu yang pertama apa aja kemarin? Fa'il. Isim yang marfu yang pertama adalah fa'il. Kemudian isim marfu yang kedua? Naibul fa'il. Fa'il. Kemudian isim marfu yang ketiga? Mubtada khobar. Baik, mubtada dan khobar ya. Yang keempat adalah khobar ya. Nah, kana wa akhwatuha ini memasuki salah satu dari mubtada dan khobar. Artinya memasuki salah satu dari marfu'at ya. Dia masuknya kemana? Yakni mubtada khobar. Kalau kita belajar mubtada khobar berarti kita mengingat jumlah ya. Jumlah dalam bahasa Arab dibagi berapa? Menjadi berapa? Dua. Taib apa yang pertama? Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jadi kalau mubtada khabar itu berhubungan dengan jumlah Mia. jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah itu asal hukumnya semuanya marfu ya, mubtada khabar maksudnya. Mubtada marfu, kemudian khabarnya juga marfu. Nah, ketika kita membahas masuk pada pembahasan kana wa akhwatuha, karena ini termasuk nawasih ya, ini yang menghapuskan hukum mubtada khobar. Artinya yang semula mubtada khobar ini dihukumi semuanya marfu, baik itu mubtada'nya maupun khobarnya. Nah, ketika ada kana, ya kana ini adalah bagian dari fi'il naqis. Ya, fi'il yang dia kurang, ada beberapa tasrifan yang tidak memiliki, nanti ada yang nggak memiliki fi'il mudhari, tasrifan mudhari'nya dan sebagainya ya. Nah, ini merubah susunan dari jumlah ismiyah tersebut dari mubtada khobar. Yang awalnya mubtadanya marfu ya. Seperti yang udah kita pelajari. Kalau marfu untuk isim mufrad itu tandanya dengan apa? Doma. Doma. Ada berapa isim yang marfu? Ada 9 ya Ustaz? 9. Yang pertama mufrad, yang kedua Musanna. musanna. Tanda rofanya apa? Al-alif. Iya, al-alifu. Kemudian yang ketiga Jamak muzakkar Jamak jamak muzakkar muzakkar salim. Ya, marfunya dengan Al-waw. dengan wawu. Kemudian keempat Jamak muannas salim. iya, marfunya atau rofanya tandanya apa? Doma. Doma. Kemudian yang kelima Jamak taksir ya. jamak taksir, tanda rofanya Doma. dan doma. Terus apa lagi? Asmaul Khamsah. Ya, asmaul khamsah, tanda rofanya waw. terus berikutnya apa lagi? Al-maqsur. Iya. Tanda rofanya apa? Doma. Ya, terus lanjut berikutnya apa? Mangkus. Tanda rofanya Doma. terus ada lagi satu lagi Ghairu ya, tanda marfu'nya Doma. dhamma.
Nah, ini ya 9 isim yang mu'rab itu adalah kunci kita untuk memasuki bab pembahasan jumlah ismiyah ataupun nanti kana wa akhwatuha. Jadi ummahat di sini harus benar-benar sudah matang ya, maksudnya sudah harus betul-betul dipahami tanda rofa, tanda nasab, tanda majrur untuk 9 isim mu'rab tersebut. Tapi sampai sini nggak ada masalah ya, nggak ada muskilah ya, insya Allah semuanya bisa paham ya. Nah, lalu bagaimana cara kita mengingatnya? Ya, terus di murajaah ya. Terus di murajaah dan memang ada sedikit perlu penghafalan ya. Kalau sudah dipahami nanti insya Allah mudah dihafalkan. Dan harus dipahami dulu. Ya, biasanya beberapa dari kita itu Allah berikan kemudahan untuk menghafal. Ya, walaupun kita istilahnya nggak paham dulu, tapi Allah mudahkan untuk menghafal itu alhamdulillah. Nanti beriring dengan berjalannya waktu, banyak di murojaah, banyak dipelajari, insya Allah dari menghafal yang awalnya tidak memahami maka akan memahami ya, karena sering-sering di murojaah. Jika tidak tahu harus bertanya. Jadi tidak apa namanya, tidak bisa kemudian misalnya tidak bisa lalu tidak bertanya. Nah ini nanti berat untuk memahami bab berikutnya. Nah, itu tadi adalah 9 isim mu'rab yang dia marfu ya. Nah, kalau isim mu'rab ini dia marfu di apa namanya di dalam jumlah ismiyah mubtada khobar seperti tadi itu tanda-tandanya. Baik, sampai sini bisa dipahami ya. Berikutnya kemarin kita juga belajar tentang mansubat, kafan mansubat. Isim-isim yang mansub maksudnya ya. Tanda anaralat tanda isim yang mansub. Artinya berarti 9 isim yang mu'rab tadi itu dia juga menjadi 9 isim yang bisa mansub ya. Mu'rab ada marfu, ada mansub. Yang tadi kita sebutkan itu yang marfu. Nah, sekarang kita sebutkan yang mansubnya. Baik. Coba kalau untuk isim mufrad tanda mansubnya apa? Fathah. Bukan fatah ya, tapi fathah. Sukun kantaknya, bukan fatah ya, fathah. Nah, baik. Kemudian musana, apa musana? Ya. Alia. Ya, al-ya'u. Terus kemudian jamak mudzakkar salim. Alia. Al-ya'u. Ya, jamak muannas salim. Kasroh. Kasroh. Jamak taksir. Fathah. Kemudian asmaul khamsah. Al-alifu. Al-alifu. Isim maksur. Fathah muqaddaro. Isim manqus. Fathah. Fathah dhahirah. Kemudian la yanqarif. Fathah. Iya, fathah muqaddaro. Nah, itu tadi 9 isim mu'rab yang dia mansub ya. Tanda nasabnya sudah disebutkan oleh ummahat semuanya. Nah, dari 9 isim mu'rab ini juga sama, dia harus dihafal. Tanda mansub, tanda marfu, mansub, majrur itu harus dihafal ya. Kalaupun memang belum hafal harus dipahami. Jadi nanti ketika misalnya ada soal sudah bisa mengidentifikasi ini termasuknya jenis isim apa. Hanya 2 saja yang tidak memiliki tanda apa aja. Ya, yang tidak memiliki tanda itu cuma isim mufrad dan jamak taksir. Adapun ke-7 ya, dari isim tersebut yang udah kita sebutkan itu semuanya memiliki tanda. Ya, kalau musanna tandanya apa? Alif dan nun. Iya, alif dan nun. Terus kemudian kalau jamak mudzakkar salim tandanya Waw. Dan waw dan nun. Waw dan nun. Kemudian kalau jamak muannas salim tandanya apa? alif dan ta. Alif dan ta. Taib. Kemudian kalau asmaul khamsah tandanya apa? Tandanya? Waw. Tandanya ada 5 saja isimnya. Jadi kita harus hafalkan abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan malin. Cuma 5 itu. Ya, keluar dari 5 itu berarti bukan dari asmaul khamsah. Baik, ya. Insya Allah bisa ya.
Kemudian berikutnya untuk isim mankus, maksur dulu, isim maksur. Tandanya apa? Alif lazimah. Alif lam maksur ya. Mankus. Ya, lazim. Lazimah. Nah, mungkin dari ke 9 tadi yang bingung mungkin masih maksur dan mankus itu mungkin ya. Nah, Betul. kalau alif lazimah huruf sebelumnya berharokat apa? Fathah. Kalau alif lazimah fathah. Fathah. Iya, kalau alif berarti fathah ya, karena memang anaknya alif ini adalah fathah. Kemudian kalau ya lazimah, Kasroh. Kasroh. ini kayak kita belajar tajwid kan umat di sini sudah ahli tajwid semua, insya Allah mumtaz. Insya Allah bisa. Itu untuk maksur dan mankus. Nah, kalau yang terakhir apa? Layan sorif. Ya, layan sorif berarti tandanya apa? Tidak? Tidak bertanwin. Tidak bertanwin. Nah, seperti itu ya. Jadi 9 isim mu'rab yang di awal-awal kita pelajari kemarin, ini umat semuanya udah harus mungkin. Ibaratnya harus sudah nggak bingung lagi di sisi ini perubahannya dari dia marfu, mansub, dan majrur. Karena yang nggak memiliki tanda itu cuma 2 aja, mufrad dan jamak taksir. Cara membedakannya gimana? Kalau jamak taksir atau mufrad berarti kita harus melihat di kamus ya. Artinya kalau dia jamak berarti masuknya jamak taksir. Kalau dia artinya mufrad ya berarti dia masuknya ke mufrad. Misalnya kata kitabun. Ya kitabun ini apa? Jamak taksir. Mufrad. Kitabun mufrad ya. Kitabun mufrad. Jamak taksirnya apa? Jamaknya Kutubun. ya, kutubun. Kutubun. Ini jamak taksirnya. Misalnya bertemu dengan kata kutubun. Ini Umahat masih bingung nih misalnya. Ini apa ya? Mufrad atau jamak taksir. Ya, maka kita harus lihat di kamus. Kalau di depannya belum ada ciri-cirinya. Tapi kalau di depannya ada ciri-cirinya, misalnya ada kata hadhihi kutubun. Berarti udah dipastikan ini jamak taksir ya, bukan mufrad. Karena kalau mufrad kitabun, kita memakai isim isyarahnya apa? Hadza. Hadza, itu ya. Nah, ini cara untuk melihat apakah kata tersebut termasuk dari mufrad atau jamak taksir. Bisa dipahami sampai sini atau masih bingung? Masih mukadimah ini ya, belum masuk ke isim kananya. Insya Allah, Wade, Umahat. Ya, insya Allah saya tapi nanti kalau di kalimat suka masih bingung. Ya, intinya itu tadi ya. Ustazah yang hadi itu yang hada karena untuk muzakar gitu ya Ustazah. Sedangkan kalau jamak taksir itu tercenderung ke Iya. mu'anas itu tuh gimana? Kitabun ini mufrad muzakkar atau mufrad muannas? Kitabun. Mufrad mudzakar. Iya, berarti isim isyarahnya yang digunakan apa? Hadza. Muzakkar atau muannas? Hadza atau dzalika. Ya, Zalika. hadza untuk yang dekat, dzalika untuk yang jauh. Kemudian kata kutubun. Ya, kutubun. Ini mufrad atau jamak taksir? Jamak taksir ya. Jamak taksir berakal atau tidak berakal? Tidak berakal. Tidak berakal. Semua kaidah jamak taksir yang tidak berakal dihukumi Mu'anas ya. mu'annas dan mufrad ya. Kasih mufradnya. Mufrad mu'annas. Ya. Misalnya kata kutubun di sini ya, kutubun pakainya dalika atau tilka. 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 Nah, ya, seperti itu. Ya baik Ustazah. Jazakallahu. Amin wa iya. Ada lagi yang mau meyakinkan pemahamannya seperti Umi Ida tadi? Tidak ada ya. Baik, sama kayak misalnya ada kata humurun dan himarun. Misalnya ada kata humurun dan himarun. Ini mana yang mufrad, mana yang jamak? Himarun. Himarun jamak. Himarun. Himarun mufrad atau jamak?
mufrad. 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 Nah, iya, berarti kalau misalnya kita menggunakan isim isyarahnya pakai yang mana? Hadza ya. Hadza atau Haza atau zalika. iya, Dzalika. hadza atau zalika. Naam. Kalau khumurun, Jama. Jamak Jamak taksir ya. jamak apa? Jamak taksir Jamak bukan Ustazah? Hadhihi. jamak Hadhihi. jamak taksir, ya, jamak taksir khumurun. Ini termasuk berakal atau tidak? Tidak. Tidak. Tidak berakal, ya. Berarti memakainya yang isim isim yang mana? Hadhihi. Muannas. Hadihi atau Tilka. Tilka. tilka, ya. Jadi seperti kita pelajari kemarin, kalau isim isyarah itu untuk ada yang dekat, ada yang jauh. Jadi kalau yang untuk muannas menggunakan apa? Hadihi dan tilka. Untuk muzakkar menggunakan hadihi dan zalika. Baik. Zalika. Nah, ya. Kita kembali lagi ya ke sini. Sudah selesai tadi pembahasan antara mubtada dan khobar, ya. Antara mubtada dan khobar. Misalnya ada kata seperti ini. Muhammadun. Sebentar. Mujtahidun. Ya, ini jumlah apa namanya? Muhammadun Ismiyah. mujtahidun. Ismiyah. Jumlah Ismiyah. ismiyah, ya. Ismiyah. Mubtada yang mana? Khabar yang mana? Muhammad Muhammad mubtada. mubtada. Muhammad mubtada. Khabar mubtada. Khabar juga. Nah, kemudian kita lihat harokat terakhir dari kata Muhammadun apa? Domah ya. Domah. Domah. Berarti dia marfu mansub atau majrur? Marfu. Marfu. Nah, kemudian kata mujtahidun. Ini juga apa? Domah ya. Berarti dia marfu sama ya, marfu. Nah, ini namanya tadi apa jumlah ismiyah? Ada mubtada, ada khobarnya. Baik. Jadi dalam marfuat yang ke-5 itu ada namanya isim kana. Ya, isim kana ini sama kayak mubtada, dia masih marfu. Tetapi khobarnya dia berubah menjadi mansub. Nah, ini namanya kana itu namanya awamil nawasikh. Apa itu? Dia menghapus amalan mubtada khobar. Artinya yang awalnya mubtada dan khobar itu harus marfu, ketika masuk kana, ya. Misalnya di sini ada kana. Maka di sini berubah, ya. Mujtahidun tidak lagi berharokat dhammah, tetapi berharokat fathah. Maka berubah menjadi apa? Kana Muhammadun. Mujtahidan. Iya, mujtahidan. Karena Muhammadin mujtahidun. Jadi dia sudah apa namanya berubah ya fungsinya. Dia udah rusak susunan mubtada khobarnya. Nah, kalau seperti ini bukan lagi disebut ini mubtada ini khobar, tapi disebut Muhammadun namanya apa? Ismu atau isim karena ya dalam bahasa kita. Nah, kemudian kalau mujtahidan adalah khobar karena ya bukan lagi mubtada khobar seperti jumlah ismiyah. Jadi sampai sini bisa dipahami ya karena ini dia juga memiliki apa? Saudara. Artinya yang menjadikan susunan mubtada khobar yang isimnya itu tetap marfu dan khobarnya dia menjadi mansub bukan hanya kata kana saja. Tetapi di sini ada berapa? 10 ya kalau nggak salah nanti. Ya ini ya. Ada 12. Ada 12 saudara kana. Baik.
Ya, jadi yang merubah susunan mubtada khobar itu selain karena dia ada nanti asbaha, amsa, adha, dhalla, bata, sara, laisa, mazala, manfaka, mafatiha, mabariha, madama. Nah, dari kesemuaan ini ya saudara-saudara, karena ini semuanya disebut dengan fi'il, ya, bukan isim ataupun huruf. Baik, nanti dia ada tasrifannya tapi tidak lengkap ya. Ada dia fi'il mudhari yang tidak memiliki fi'il mudhari ya. Jadi selain kana tadi ketika asbahna ini juga masuk kepada mubtada khabar, dia juga merubah. Baik, kita di sini lihat lagi contohnya. Ya, awalnya jumlahnya disebut jumlah ismiyah, yakni ada di sini mubtada dan khabar. Ya. Ada lafaz Allahu alimun. Kemudian masuklah isim kana. Ya, menjadi kana Allahu aliman. Berarti di sini khabar kananya ya berubah menjadi fathah. Khabarnya berubah menjadi fathah dan disebut dengan khabar kana, bukan lagi khabar mubtada. Sama seperti Maryamu mujtahidatun. Jumlah ismiyah, marfu, ya muannas, mufrad. Masuk ke di dalamnya ada kana. Nah, di sini disesuaikan. Kalau dia muannas, berarti kananya ini karena dia tadi ya memiliki tasrifan, sehingga harus ditambahkan apa? Ta'nis sakinah. Kanat Maryamu mujtahidan. Dari apa namanya? Karena ini merubah kayak dari segi i'rabnya gitu loh, ya fi'il, tapi dia merubah segi i'rabnya. Tidak dikatakan kata Maryam ini sebagai apa? Fa'ilnya. Ya. Tapi nanti ada juga yang namanya kanatam, itu dia seperti jumlah fi'li ya, artinya di situ ada fa'ilnya. Nah, kalau di sini dikatakan karena Maryam ini kan belum lengkap ya maknanya, belum bisa dipahami maksudnya. Jadi belum sempurna kalimatnya, dia masih fadlah. Artinya bukan fadlah ya. Artinya dia nakis kurang bisa dipahami. Ya, maka membutuhkan apa? Membutuhkan isimnya. Membutuhkan isim kanat. Maka di sini berubah dari mujtahidun berubah menjadi mujtahidatan. Kanat Maryamu mujtahidatan. Berikutnya lagi juga sama. Al-waladani. Dan di sini isim musanna ya. Isim musanna. Kalau isim musanna dia marfu'nya semuanya dengan alif. Al-waladani mujtahidani. Mubtada khobar harus sama. Kalau mubtadanya dari musanna muzakkar berarti khobarnya juga harus dari musanna muzakkar. Ketika masuk isim kana, maka al-waladani ini tetap dia marfu keadaannya. Tanda rafa'nya adalah dengan alif. Ya, nanti disebut al-waladani disebut isim kana. Kemudian khobar ya, khobar untuk mubtadanya mujtahidani ini berubah ya karena dia musanna, maka perubahannya adalah dengan ya al-ya'u, maka menjadi mujtahidaini ya. Karena kanal walidani mujtahid. Bagian depannya belum siapa? Kenapa? Kenapa siapa tadi? Uma ada yang mau tanya? Bukan naiknya kali misalkan. Oh, taib. Kira mau bertanya. Ya, nah kemudian di sini dia berubah karena isim musanna kita tahu perubahannya adalah dengan ya, berarti bukan lagi mujtahidani tapi mujtahidaini. Ya kan al-waladani mujtahidaini. Marfu dengan alif, mansubnya dengan al-ya'u. Ya, karena khobar kana tadi dia harus mansub. Maka di sini juga sama penjelasannya dengan di atas ya. Bukan lagi menjadi khobar mubtada tapi khobar kanat. Khobar kana. Jadi disesuaikan. Kalau misalnya di sini itu untuk mudzakkar kita bilangnya kana. Kalau di sini kanat berarti kita bilangnya adalah kanat. Berikutnya contohnya di sini ada jamak mudzakkar salim ya. Mubtada khobar harus sesuai. Kalau mubtadanya jamak mudzakkar salim, maka khobarnya juga jamak mudzakkar salim atau jamak taksir menyesuaikan. Al muslimuna sabiruna. Orang-orang muslim itu bersabar ya, sabiruna. Ini merupakan sifat. Ya, ini khobarnya.
Nah, kemudian masuk kana, al-muslikana, al-muslimuna. Ini tetap dia marfu'nya dengan waw. Kemudian setelahnya ada kata sobirina, maka berubah ya menjadi sobirina. Yang awalnya sobiruna berubah menjadi sobirina karena jamak mudzakkar salim mansubnya adalah dengan al-ya sama dengan jumlah musanna tadi ya. Yang membedakan antara jamak mudzakkar salim dan musanna, kalau musanna itu sebelum huruf ya sukunnya dia berharokat fathah. Kalau jamak mudzakkar salim sebelum huruf ya sukunnya dia berharokat kasroh. Terakhir di kata al-bintani. Nah, ini untuk musanna muannas. Musanna muannas, mutada musanna muannas, khabarnya juga harus musanna muannas. Mujtahidatani. Lebih panjang ya, ada taknya. Ya, dari di sini tuh misalnya mufradnya taknya bukan lagi tak maftuhah tapi tak marbutoh. Ya, karena dia menunjukkan dua, maka dibuka taknya, tambahkan alif dan nun. Nah, ini ciri-ciri dari musanna. Kanat al-bintani mujtahidataini ya. Di sini sukun ya. Kalau mau dewasa berarti di sini tanya harusnya harokatnya kasroh ya. Kanatil bintani. Tapi kalau mau dipotong ya berarti kanat al bintani. Seperti itu insya Allah. Sampai sini insya Allah paham ya? Ya, insya Allah, Ustaz. Iya. Lalu Ustazah, bagaimana dengan saudara-saudara kananya? Sama aja. Ya, coba misalnya di dalam Al-Quran. Ustazah mau nanya Silakan Umi. yang tadi khobar kana tadi yang dia muzakkar salim sama muannas salim, bedanya di kalau yang muannas salim bedanya di dai mujtahidaini itu di fathahnya ya, daknya. Dai. Oh, Kalau yang iya. muzakkarnya yang sobirina, dia rinya, kasrohnya, sobirina gitu. Iya, Dia jadi yang pertama sebelum ini kan sebelum ya, al-waladani ya. iya. Jadi yang Nah, dilihat al-waladani ini bentuknya apa Eyang? Al-waladani. Isim apa? Al-waladani. isim muannas ya. Isim musanna. Tapi Musanna, kebalik ya. Kalau musanna musanna atau tasniyah ya, biasanya itu ada dua ya bila maksudnya. tasniyah ada bilang musanna itu sama menunjukkan apa? Dua ya. Dua. Di sini musananya bentuk duanya ini itu untuk muzakkar atau muannas? Muannas. Muannas? Ada tak Iya. marbutnya di sini? Oh, nggak ada. Jadi muzakkar. Berarti muzakkar. Muzakkar. Iya, kalau waladun itu kan namanya anak laki-laki ya. Berarti anak laki-laki, kalau untuk perempuan Iya. gimana? Apakah ditambahkan dengan tak marbutoh? Wala enggak ya. Enggak, apa coba kalau dua, ini kan dua anak laki-laki, kalau dua anak perempuan misalnya. Waladatun. Ya, jadi karena di sini waladun itu artinya memang laki-laki, maka kalau perempuan itu apa? Bintun, bintani. Al-Bintani siap. Jadi tidak semuanya yang muzakkar itu dimuannaskan ya. Misalnya kata haidun. Apa arti haidun, Umahat? Haidun. Haidun. Anak laki-laki ya. Haid itu sifat untuk perempuan. Haid. Oh, haid. Nah, kita lihat dari segi tusunannya, ini dia musanna apa muzakkar? Dari akhir katanya. Ada tak marbutohnya tidak? Muzakkar ya kalau susunan. Muzakkar ya kan? Nggak ada tak marbutohnya. Tapi karena haid ini sifat khusus untuk wanita, nggak mungkin ya laki-laki haid. Iya. Iya, jadi kita nggak mengatakan haidatun, tapi tetap haidun. Adapun ini khusus untuk perempuan. Ya, misalnya Maryamu haidun. Itu sudah betul. Ya, misalnya dikatakan, loh kenapa kok nggak sama apa namanya? Muannas mudzakarnya. Nah, kata haidun ini dilihat dari artinya memang dia haid. Ya, jadi tidak harus ditambahkan tak marbutoh untuk merubah kata tersebut menjadi muannas.
Ya, taib. Sama kayak seperti yang tadi kata waladun. Waladun itu artinya apa? Anak laki-laki. Ya, Wala- kalau misalnya kita mau bilang anak perempuan, apakah waladatun? Enggak. Enggak ya, tapi apa? Bintun. Gitu. Ya. Seperti itu, Mi. Jadi, yang tadi ya, kembali ke sini ya. Kembali. Al-waladani ini musana untuk apa? Musana muzakkar. Al-waladani muzakkar ya. Iya, waladani muzakkar. Kadang nggak ada tamar butohnya. Kalau muannasnya gimana? Al-bintani ya, bukan al-waladatani, tapi al-bintani. Tapi di bawahnya apa yang sini ya, yang kanannya. Di sini kan menjadi ini dah mujtahidani. Ini mujtahidani juga sama musanna muzakkar ya. Musanna Muzakkar. muzakkar. Bedanya sama yang sobirina, kan ada sebelum ya dia kasroh. Iya, sebentar ini juga mau dijelaskan Eyang ya. Sabar ya. Ya. Iya, baik. Ya, kita lihat di sini mujtahidani. Ini dia marfu, tanda rafa'nya alif. Nah, ketika dia mansub, maka berubah menjadi mujtahidaini. Ya. Alifnya hilang berubah menjadi ya. Ini sudah kaidah. Musanna ketika dia mansub adalah dengan al-ya'u, artinya tanda rafa'nya dengan huruf ya. Ya. Nah, untuk membedakan tadi antara musanna dan jamak, khususnya untuk mudzakkar salim, ya. Di sini musanna mudzakkar, kemudian di sini jamak mudzakkar salim, itu kita lihat huruf sebelum ya sukunnya itu harokatnya apa. Kalau sebelum ya sukun harokatnya fathah berarti dia adalah musanna. Kalau huruf sebelum ya sukun berharokat kasrah berarti di sini adalah jamak. Ya, semuanya sama ketentuannya. Jamak. Misalnya kata so imuna. Kalau dirubah menjadi mansub gimana? So imuna. So imina. So imina. Kalau dirubah menjadi mansub tapi untuk musanna. So imaini. So imaini. Ya, seperti itu. Ya, Mumtaz. Seperti ini. So birina. Kalau dirubah menjadi musanna, mansub, muzakkar. Bagaimana? So biroini. So biroini. Ya, sama. Kalau ya, roin. so birina. Kalau kata misalnya so imani dirubah ke mansub musanna menjadi So imaini. So imani. dirubah menjadi mansub mudzakkar jamak. Allah. Imini. Oh, ini. So imina, bukan imini ya. So imina. Ya. Oh, Nah, ini. ya, satu lagi juga kalau untuk jamak dia nunnya itu harokatnya fathah. Kalau untuk musanna itu nunnya harokatnya kasroh. Oh, Baik. Gimana saja ulang saja. Kalau apa barusan? Kalau untuk musanna ya huruf nunnya ini harokatnya kasroh nun terakhir. Ya. Kalau untuk jamak huruf nunnya harokatnya Oh iya, jamaknya. fathah. Ya, bedanya itu. Jadi bukan so imini ya misalnya, tapi so imina. Bukan misalnya mujtahidini, tapi mujtahidaini. Ya, fathah. Jadi ada dua huruf yang perlu Bedanya musanna diperhatikan. sama jamak ya. Kebalikannya. Iya. Iya, Untuk jadi kalau untuk yang musanna itu fathah kasroh, di tengahnya sukun ya.
Nah, kalau untuk jamak mudzakkar salim itu kebalikannya, kasrah fathah. Tengahnya sukun. Oh, itu bedanya jamak sama musannah ya Ustaz ya. Betul, iya Saya jamak sama. membedakannya sama yang muannas sama muzakkar. Afan salah. Kalau yang membedakan sama muannas dan mudzakkar juga sama. Misalnya ya, kata mujtahidaini dirubah ke musanna muannas menjadi apa coba? Yang Mujtahidatun. Kalau dirubah jadi musanna muannas yang dia mansub. Berarti Nah, tinggal ditambahkan tak ya. tak mujahidata, Mujtah. mujtahidata ini apa? Betul. Iya, mujtahida Ini. Nah, terkada huruf dal ini ada huruf taknya lagi. Iya, Taini. ini. Dua. Kalau yang jamaknya Kalau jamak muannas salim ya. iya, jamaknya jadinya mujtahidatun. Mujtahidatin. Oh, Ya, ketika dia mujtahidatun. mansub kan? Oh iya, benar. Jadi mansubnya tidak ada dia fathah ya, tapi tidak mujtahidatan, tapi mujtahidatin. Ini semuanya mansub ya, mansub. Taib. Barakallahu fikum. Ada lagi yang bertanya? Jazakillah khair saja. Amin. Sebagaimana ya, masih bingung? Sudah Alhamdulillah, lumayan ya? mending aja, siap. Iya, insyaallah. Barakallahu fikum. Iya. Kita lanjutkan ya di akhwat kana. Oh, ini mubtada keterangannya di sini ada yang mau ditanyakan? Penjelasannya seperti yang Anda jelaskan di awal tadi ini sama. Nah, ini tadi kita masih belajar tentang khobar kananya yang masih mufrad ya, Umahat. Artinya masih mudah. Kayak kemarin kita belajar mubtada khobar, dia kan khobarnya terdiri dari berapa? Ada apa aja khobar kemarin? Ada yang masih bentuk khobar ada berapa? Ada dua. Khabar jumlah ismiyah, khabar jumlah, Ada dua. Mufrad dan ghairu mufrad itu. Mufrad dan ghairu mufrad. Kalau ghairu mufrad ini kemarin apa aja? Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jar majrur sama dzaraf. Iya, jar majrur dan dzaraf ya. Jar majrur dan dzaraf ini disebut dengan sibhul jumlah. Ya, berarti kalau kita total itu khobar ada 4 ya, mufrad, kemudian jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, dan sibhul jumlah. Baru nanti sibhul jumlah ada 2, ada jar dan majrur, jar dan majrur, dan dzaraf. Nah, kalau ini ada di sini misalnya laisa yang sering kita jumpai di sini tuh dalam kalimat misalnya ada kata laisa. Nah, laisa ini tidak memiliki tasrifan fi'il mudhari ya, dia hanya fi'il madhi saja. Ya, laisa itu tidak memiliki fi'il mudhari. Bentuknya adalah madhi saja. Kalau asbaha, sora itu dia memiliki. Sama juga dengan madama, ya. Ini juga dia tidak memiliki mudhari, dia madhi saja. Ya. Kalau laisa, kemudian madama, ya.
Sebentar. Kecuali ini laisa maksudnya ya, kecuali laisa. Nah, ini kan bukan. Nah, dari asbaha, amsa, adha, dhola, bata, kemudian mazalla, manfaka, mafatiha, mabariha, madama. Ini artinya dia apa bermakna ini ya, bermakna waktu. Jadi sama kayak kana. Adapun yang laisa ini sendiri dia kayak penafian, artinya bukan. Jadi dia bukan waktu gitu, bukan berwarna waktu. Artinya seperti itu. Ya, berarti kana dan akhwatuha ini, akhwatna dan saudari-saudarinya, jika dia memasuki mubtada khabar atau jumlah ismiyah ya, maka dia menjadikan susunan mubtada'nya itu berubah menjadi isim kana dan khabarnya menjadi khabar kana, yang mana khabarnya ini dia mansub. Nanti mungkin pekan depan kita coba nyari ini ya, atau ini mungkin Ummahat ada tugas buat Ummahat mencari dalam Al-Qur'an ini. Asbahna, amsa, abha, dhola, bata, soro, laisa, mazala, manfaka, ma fatiha, ma bari'a, madama. Satu-satu saja, satu ayat gitu. Misalnya kalau tidak mau menulis secara keseluruhan ayatnya, ditulis di potongan ayat yang sekiranya maknanya itu makna tam ya, makna sempurna. Baru kemudian dikasih keterangan surat ini. Seperti itu ya. Untuk apa? Untuk supaya memudahkan kita nanti praktek menerapkan. Kita lihat nanti di situ isimnya apa gitu. Kemudian khobarnya apa. Sama seperti di mubtada khobar ya. Jadi nanti ada yang berupa isimnya itu isim dhohir, ada yang berupa isimnya isim dhamir. Ustazah mau tanya Ustazah, Silakan. kalau soro itu sama waktu juga nggak Ustazah? Soro itu menjadi sama-sama. Yang tadi itu yang Sama laisa. laisa ya. Ustazah, kalau dia beridofa boleh Ustazah? Siru. Ustazah, kalau misalkan asbahnya dia beridofa boleh Ustazah? Asbaha ini kan fi'il Oh, berarti nggak bisa beridofa ya? Yang bisa beridofah apa? Isim. Isim. Tapi kan misalkan asbahu, Nah, itu berarti bukan beridofah, tapi di situ ada fa'ilnya. berarti fa'il ya. Berarti Nanti tergantung ya. Jadi karena ini itu kan ada yang tam, ada yang sempurna maknanya, yang dia memiliki fa'il. Ada yang tidak sempurna, tapi dia membutuhkan isim. Nah, kalau dia yang membutuhkan, yang tidak membutuhkan isim, berarti dia nanti namanya fa'il. Ya, misalnya kayak kanu gitu ya. Nah, wawu jamaknya di situ sebagai fa'ilnya. Tapi ketika dia di sini masuk ke susunan mubtada khobar, wawunya di situ, maka dia berubah menjadi apa? Isim kananya. Jadi memang harus teliti. Ini termasuknya kananya dia jumlah fi'liyah atau dia yang masuk ke beda susunan khobar. kebanyakan dia ada fa-nya Ustazah, fa asbah atau wa asbah. Wah nggak apa-apa itu kan huruf. Wa fa huruf. Yang asbahnya cuma di ayat Al-Mulk. Oh, ini contoh dalam ayat. Nggak apa-apa ya, nanti sebanyak-banyaknya aja dicari. Iya, di aplikasi tinggal nyari asbaha langsung keluar semua. Iya. Nanti gitu. Nanti bisa
ini ya, konsul sama Umu Kenta yang bantu nyari kalau umatnya bingung. Artinya diusahakan apa namanya semuanya dapat gitu ya. Gitu. Jadi biar makin banyak kita latihannya. Ya, nanti mungkin Umitri atau Eyang Ma yang masih bingung boleh nanti tanya. Oh, Umitri hari ini nggak ada suaranya ya? Beliau ada hadir nggak? Hadir Ustazah. Mitri, Hadir. Alhamdulillah. Entah lagi gak ada kegiatan, entah nggak ngerti. Iya, itu. Karena tuh, iya, kalau kadang kalau nggak ada suaranya nih, gitu pertanyaannya. eh yang pertama, adakah orangnya di Zoom atau paham atau tidak paham? Nah itu, ya. Jadi Iya. kalau ada yang bertanya tidak paham itu, Ana malah lebih senang seperti itu. Jadi kelasnya hidup itu, Mas. Ada tanya jawab, kemudian ada yang misalnya mentakkitkan pemahamannya, kalau seperti ini, memahami ini seperti ini. Nah, itu jadi kayak ada benar-benar kelasnya itu fungsi gitu ya. Baik. Nah ini juga ya, nanti ada nih. Kemarin kita pembahasan ini. Isim kana itu kayak sama seperti dengan mubtada khobar, ada yang bisa berupa domir, ada yang bisa berupa zahir ya. Kalau di sini cuy kita baca isim kana ini nanti dibagi menjadi dua. Ada yang zahir, ya zahir berarti dia terlihat ya isimnya. Setelah kana pasti ada isim zahirnya. Karena Allahu samian. Kemudian kalau dhamir ini, nah mungkin yang masih sedikit nanti membingungkan jika dia berupa dhamir. Nah kalau yang berupa dhamir contohnya seperti ini. Kuntu mariyadon. Di sini kan dia tidak ada dhamir ana yang terlihat ya. Ya, jadi dia langsung nyambung ke mana? Ke dalam fiilnya. Jadi umat jika melihat kalimat yang seperti ini, semisal seperti ini, setelahnya kata kunu, kana, kanu, yakunu, kok dia ada isim yang apa ini namanya? Mansub. Maka ini pasti bisa dipastikan bahwa si isimnya itu, isim kananya, dia tersembunyi di dalam fiilnya. Antum. Kuntu berarti bukan antum apa? saya. Ya, ana ya. Kalau antum apa? Kunta ya. Kunta berarti anta. Berarti Anta. Kuntum ya. ya. Kalau antum berarti kuntum. Nah, Kuntum ya. Sebenarnya saya Oke. mau nanya ini nih Ustazah. Yang dia yang di Kobar, yang balik lagi yang cuman mau tanya dari tadi diam dulu. Yang di halaman berikutnya. Yang di halaman 106. Oh, ini. Nah, Nah, dia kenapa kobarnya menjadi mujtahidani gitu. mujtahidani yang mana? Yang kobar. Yang ini. Yang ini. Iya. Oh, Yang di atas terus? kan Maryamu mujtahidatun. Nah, kalau dia menjadikan kalau jadi musanna dia ditambah alif dan nun. Waladani ya. Jadi kalau dia kobar itu dia juga alif dan nun tapi kasroh ya. Iya sama. Al-waladani mujtahidani. Apa yang bingung? Karena itu bukannya dia fiil ya Ustazah. Kalau fiil kan dia nanti failnya dia bukannya fathah ya Ustazah. Ini kok dia itu apa namanya kasroh. Nah, al-waladani tadi isim apa? Musanna. Musanna. Musanna marfu'nya dengan apa? Kasroh ya. Bukan. Musanna dengan alif. Dengan alif. Ini termasuk isim yang mu'rab atau berubahnya dengan harokat atau dengan huruf? Dengan harokat. Dengan huruf. Dengan huruf. Berarti harokatnya berpengaruh tidak?
Tidak. Tidak, iya. Berarti yang dilihat bukan nunnya, tapi alifnya. Ya, kan kemarin kita belajar ada isim yang berubah dengan harokat, ada isim yang berubah dengan huruf. Jadi kalau perubahan di akhir kata itu bukan lantas selalu di akhirnya gini ya. Nah tadi jadi tergantung ini nanti ini masuknya isim yang mana, isim yang berubahnya dengan huruf atau dengan harokat. Kalau misalnya musanna, kemudian jamak mudzakkar salim, terus kemudian asmaul khamsah itu semuanya berubahnya dengan apa? Dengan huruf. Iya, ini tetap marfu walaupun dia kasrah bukan majrur ya, karena kita melihatnya di sini berubahnya dengan alifnya sini. Gitu. Masih bingung? Sedikit. Iya, nanti di ini lagi yang isi mu'rab ya. Nanti kalau di tabel itu isi mu'rab dibaca lagi, dipahami lagi. Kalau untuk musanna itu ketika dia marfu itu pasti dengan alif ya, bukan dengan nunnya ini ya, bukan dengan harokat. Yang dilihat yang berubah dengan harokat itu mufrad, kemudian apa lagi? Jamak taksir, jamak muannas salim ya, itu yang berubah dengan harokat. Dhamma, fathah, kasroh. Kalau dengan harokat. Kalau dengan huruf berarti ada alif, ada waw, ada ya. Ya, alif tadi misalnya marfu'nya musanna. Waw, jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah. Kemudian kalau ya tadi keadaannya ketika apa? Mansub dan majrur. Ya, masih bingung ini kayaknya mungkin ta. Iya, nggak apa-apa ya. Jadi misalnya di sini kita mau bikin kalimat jumlah fi'liyah dengan menggunakan fa'il al-waladani. Misalnya anak laki-laki itu pergi ke sekolah. Gimana bahasa Arabnya? Pergi, bahasa Arabnya anak laki-laki itu. Pakai fiil dulu apa isim dulu saja? Fi'il. Fiil. Kan kita mau lihat ini, mau lihat al-waladaninya ini yang dia Dahaba, jahaba ya? Dahab. Jangan bingung lagi dahaba. Dahaba, dahaba, al-waladu ya sudah. Dahaba enggak, dua anak Enggak. laki-laki muslimah. Berarti Waladani. Oh, dua ya. dua anak laki-laki terus ila Ada sekolah ya? Pas ila ilal madrasati. Iya, udah selesai. Nah, di sini kita mau lihat ini ya. Al-waladani, ya di sini adalah isim musanna. Ini menjadi apa? Menjadi fa'il. Fa'il itu dia marfu kan? Ya. Fa'il marfu, tanda rofaknya isim musanna ketika marfu adalah dengan alif. Jadi dia bukan berubah dengan harokat, tapi berubah dengan huruf. Bentar. Iya. Nanti mungkin kalau bertemu dengan apa namanya kalimat yang sempurna, mungkin dari situ kita bisa melihat ya Ustazah, ini musanna atau apa gitu ya Ustazah. Karena perubahan dari tandanya gitu saja ya. Suara saja nggak ada, apa saya aja ini sahabat saya bentar. Iya, suaranya nggak ada. Oh, kirain saya kepentar. Iya, gimana mungkin takut ya? Tadi ibu preset jadi lari menolong. Gimana? Iya. Jadi kalau kita sudah melihat apa kalimat sempurna, baru kita bisa memastikan itu dia kobarnya itu. Dia itu kan kalau al-waladani itu termasuk kobar ya Ustaz ya?
Tergantung kalau yang tadi di sini contohnya ini berarti dia sebagai mubtada ya kan di awal. Ini mubtada. Ini mujtahidani khobarnya. Kalau di sini dia menjadi isim kana, kalau mujtahidah ini menjadi khobar kana. Kalau ada kana. Nah, kalau yang di sini dia menjadi fa'il. Fa'il dari siapa? Fa'il untuk apa? Fa'il untuk fi'il dhahaba. Jadi kecuali kalau misalkan bukannya musanna, dia itu baru berharokat fathah gitu saja. Kan yang pemahamannya kan biasanya kan kalau kita jahaba itu, kalau dia bertemu dengan fa'il, dia kan langsung harokatnya fathah ya saja. Tapi karena dia Bukan. Kalau fathah itu mansub. Kalau fathah itu mansub. Kalau marfu itu pasti dengan domah. Ya. Dengan domah dan juga misalnya dengan waw, dengan alif. Arigato. Seperti itu. Ya sudah, nanti murojaah lagi ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita diskusikan lagi pekan depan ya. Iya, Ustazah. Barakallahu fikun. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahami apa yang kita pelajari bersama hari ini ya. Murojaahnya nggak banyak, tapi dengan sedikit murojaah seperti ini diharapkan bisa memungkinkan pemahaman kita ya terhadap apa yang telah lewat. Jadi semakin banyak di murojaah semakin mungkin. Harapannya itu ya umat sudah nggak bingung lagi dengan 9 isim mu'rab. Nanti di murojaah lagi yang itu ya. Nah, Iya, Ustaz. barakallahu fikun. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita cukupkan dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Barakallahu fiik.